Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kuliah online pengantar mekanika kuantum. Kali ini saya akan membahas aljabar komutator. Pada sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang operator. Bagaimana kalau operator itu dikenakan pada suatu keadaan, termasuk juga nilai harap. Nilai harap itu muncul dari suatu operator, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan aljabar komutator. Aljabar komutator. Ya, dalam buku-buku fisika, kita seringkali menemukan sebuah subbab yang judulnya aljabar. Ini cukup penting. Yang dimaksud aljabar adalah di dalam buku-buku fisika biasanya itu memuat bagaimana operasi dari yang akan dialjabarkan itu. Kalau di sini disebutkan komutator, berarti bagaimana operator itu beroperasi. Oke. Dan biasanya yang disebut aljabar ini masing-masing punya keunikannya sendiri. Kalau kita mengenal ruang vektor, mengenal sebuah bilangan kompleks, ini punya aljabarnya masing-masing, punya aljabar sendiri-sendiri yang unik. Nah, bagaimana kalau kita ketemu dengan suatu komutator? Nah, tentu kemarin kita sudah tahu bahwa operator itu umumnya tidak komutatif. Maksudnya begini, bahwa A kali B, kalau saya punya dua buah operator ya, itu tidak sama dengan B kali A, semacam itu. Nah, kalau saya pindah ruas, tentu ini menjadi begini, A B min B A, ini tidak sama dengan 0, semacam ini ya. Dan notasi perkalian semacam ini dituliskan sebagai A, B. Nah, semacam ini. Ini notasi ini untuk menyingkat penulisan saja. Jadi AB kali min BE itu ditulis sebagai A, B, kurung siku ya. AB min BA. Oke. Berikutnya, pada satu kasus tertentu, mungkin kita akan mendapatkan bahwa AB min BA ini bisa saja sama, tapi secara umum tidak sama ya. Nah, yang semacam ini, operator tadi, komutator ini, atau dua buah operator tadi, yang disebut komut. Jadi komut jika AB ini sama dengan 0. Nah, di sisi lain, tapi mungkin yang kali ini tidak akan begitu muncul di pengantar mekanika kuantum yang kita pelajari. Kalau kalian belajar kuantum lebih lanjut, mungkin baru muncul, yaitu di sini kan ada AB kali BA. Nantinya kita juga akan mengenal bahwa ada juga A kali B yang ditambahkan dengan B kali A. Nah, dan ini disebut dengan antikomutator. Lambangnya sedikit diganti dengan kurung kurawal. Nah, dituliskan semacam ini. Apa ini gunanya? Masing-masing ada gunanya. Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Komutator itu gunanya seperti apa, komut itu seperti apa, aplikasinya nantinya akan ada. Tapi sementara ini kalian terima dulu ya, bahwa ada yang namanya komutator, yaitu A, B, AB min BA, semacam itu. Dan yang antikomutator ini hanya semacam pengenalan dulu, dan kita tidak akan muncul di dalam kuliah kalian ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Selain itu,
kalau kalian baca buku saya, halaman 34, kalian akan mendapatkan beberapa perlengkapan tentang operator. Misalkan di sini sebelumnya, 2 buah operator Hermitian. Apabila 2 buah operator itu Hermitian, maka penguraiannya sederhana. Jika 2 buah operator dikalikan, dikonjugat hermitkan, itu tetap hasilnya sama saja dengan B kali A. Artinya apa ini? Ini artinya kalian bisa menyingkat waktu. Jadi tidak harus mengalihkan dulu lalu didekerkan, tapi cukup B kali A begitu. Jadi sebenarnya ini mempermudah klausul ini ya, tidak mempersulit. Nah, selain itu ada beberapa perlengkapan operator lain yang kalian mestinya bisa baca sendiri. Ini tidak begitu berat, mudah, hanya capek. Tapi kalian harus baca pelan-pelan, per kalimat. Nggak begitu sulit, cukup mudah. Oke, itu saja ya. Nah, dan sementara itu pengenalan kita tentang aljabar komutator. Beberapa contohnya akan saya sampaikan pada sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri dulu. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.